Shalom warga kerajaan, ada hak-hak istimewa ataupun berkat-berkat khusus bagi mereka yang mengasihi Sang Raja. Seringkali kita menyitir yaitu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Enggak ada perkataan Allah di situ. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Tetapi di sana dikatakan for them that love God. Dan bagi mereka yang terpanggil dan mau masuk dalam rencananya ya. Jadi all things work together, di sana tidak ada perkataan Allah turut bekerja ya. Tetapi yang tanda bahwa orang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 97 ayat 10. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, apa tandanya? Bencilah kejahatan. Bukan cuma tidak setuju, tapi benci kejahatan. Sekarang ini ada sesuatu yang berbahaya dengan perkataan toleransi. Saudaraku, kita tidak bisa toleransi kepada segala hal, ya, benci kejahatan. Dan akibatnya dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bukan? Dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan terang sudah terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang benar, orang yang tulus hati dan bersukacita karena Tuhan. Hai orang benar, dan nyanyikan syukur bagi nama yang kudus. Saya berdoa supaya setiap dari saudara dan saya termasuk those who love God. Dan apa tandanya? Hate evil. Membenci kejahatan, saudaraku. Ya, membenci dosa. Membenci kejahatan. Kalau kita ya gitu aja enggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik, hati-hati. Kita enggak termasuk those who love God dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Apa membedakan kita satu dengan yang lain? Mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata, walk in all His ways. Keep His commandment. Barulah mereka itu akan mengalami berkat yang luar biasa pada Tuhan. Hidup cuma satu kali, saudara. Biarlah saudara dan saya termasuk those who love God. Dan yang menurut kepada rencana dan panggilan Tuhan. Dan ini akibatnya. Dia akan dipelihara nyawa kita. Melepaskan kita dari orang jahat. Termasuk penyakit jahat. Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi di depan kita ini. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Jadi kuncinya memang takut akan Tuhan. Satu kali saya berbicara. Bahwa Salomo itu salah minta kepada Tuhan. Dia minta wisdom. Wisdom itu karunia, saudara. Ya, seharusnya dia minta apa? Takut akan Tuhan. Kalau akan takut akan Tuhan dengan sendirinya, he will serve the Lord with gladness. Melayani Tuhan dengan gembira hati. Mazmur 2 berkata, with fear of God. Bagaimana akhir hidup daripada Salomo? Hati yang tertarik pada wanita-wanita asing dan menyembah di kuil-kuil mereka. Dan orang Israel memanggil dia the foolish wise man. Seandainya dia minta takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Dan takut akan Tuhan, hate evil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan takut akan Dia. Dan hati yang mengasihi Dia kembali. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Loving the King. And you will be blessed and preserved in Jesus' name. Amin. Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Salam ceria. Mari kita berdoa. Kita serahkan kepada kita pagi hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu itulah yang memuatkan setiap kami Tuhan. Membawa kami Tuhan untuk melihat bahwa perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami lebih besar dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
kebaikan-Mu Bapa. Kami tak mampu membalas semuanya, hanya lewat pujian syukur kami.
percaya pagi hari ini kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya luar biasa pagi hari ini? Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya senang kita bisa berkumpul ya, tidak lewat layar, bisa tatap muka. Nah, bulan ini kita belajar tentang loving the King, bagaimana kita mencintai Raja. Ya, hari ini kita akan sedikit belajar tentang praise and worship. Ya, ketika saya belajar, saya terngiang lagu ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Kata-kata ini sangat berbicara di dalam hati saya ya. I'm coming back to the heart of worship. Bagaimana kita kembali kepada inti daripada pujian penyembahan itu. Ketika lagu ini berbicara, saya mulai belajar apa yang Tuhan inginkan bagi kita di dalam pujian dan penyembahan. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, Bapak Ibu semua sudah tahu di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, tujuan Tuhan menciptakan manusia ini untuk apa? Manusia sudah di Taman Eden, mereka menikmati. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia mempunyai gambar dan rupa Tuhan. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan bagaimana kita memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Dan yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan manusia yaitu menempatkan manusia di dalam Taman Eden. Taman Eden itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Nah, ini kerinduan terbesar Tuhan. Kita semua perlu tahu ya. Kerinduan terbesar Tuhan adalah agar manusia bertindak seperti Dia dan hidup bersama Dia. Jadi ini kerinduan hati Tuhan. Tuhan sudah punya planning. Oh, manusia akan saya ciptakan untuk apa? Kedua hal ini, supaya manusia mempunyai gambar dan rupanya dan menempatkan manusia di dalam hadiratnya. Ada hubungan antara Tuhan dan manusia. Ini ciptaan yang paling spesial adalah kita manusia. Makanya Dia ingin menjalin hubungan kita dan Tuhan. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, yang kita garis bawahi. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Taman Eden hadirat Tuhan, Taman Tuhan. Di situ terdapat apa? Kegirangan dan sukacita. Ada apa lagi? Nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Jadi di dalam Taman Eden, di Taman Tuhan, terdapat kegirangan dan sukacita. Ada nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, ini kenapa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden? Sebab di situ ada kesukaan, ada sukacita, ada pujian, ada lagu yang nyaring. Karena itu yang Tuhan inginkan di Taman Tuhan.
di dalam hadirat Tuhan. Adalah lagu yang mengatakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mengalami kegirangan dan sukacita? Tanpa disuruh kita bersukacita, karena kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada kegirangan, ada sukacita, ada nyanyian syukur. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Ketika saya baca ayat ini, wow, begitu dalamnya di taman Tuhan itu. Itu batu-batu berharga ya. Jadi ketika kita ada di taman Tuhan, ada hal-hal yang berharga, ada rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui disingkapkan. Itu keinginan Tuhan untuk kita ada di taman Tuhan, di Taman Eden dalam hadirat Tuhan. Nah, perlu perhatikan, prioritas Tuhan adalah memberikan sifatnya kepada manusia dan menempatkan manusia di dalam hadiratnya. Ini prioritasnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia ingin memberikan sifatnya kepada manusia. Itu kerinduan Tuhan. Apa sifat-sifat Tuhan? Anggaplah 9 buah roh itu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ada banyak hal-hal lagi sifat-sifat Tuhan. Dan menempatkan manusia di dalam hadiratnya. Jadi Ia itu peduli dengan hubungan atau persekutuan kita dengan Tuhan daripada aktivitas kita. Jadi bagi Tuhan kesibukan itu tidak berarti jika kita tidak memiliki hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Hal ini yang harus kita perhatikan. Tuhan itu lebih menginginkan hubungan. Karena kita didesain Tuhan, ya, kita didesain oleh Tuhan untuk kita memiliki hubungan dengan Dia. Nah, tapi ada hal yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, yaitu apa? Dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itulah yang membuat manusia terpisah atau keluar dari Taman Eden. Jadi kita keluar dari hadirat Tuhan. Nah, Adam dan Hawa gagal berfungsi karena dosa. Karena Tuhan mendesain manusia untuk memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, tetapi karena dosa, ketidaktaatan manusia ini, sehingga Adam dan Hawa gagal berfungsi. Dia ciptaan yang baik, tetapi berada di tempat yang salah. Dia sudah didesain oleh Tuhan seperti ini, ternyata dia tidak taat, dia dosa, sehingga dia berada di tempat yang salah. Nah, ketika kita jatuh di dalam dosa, atau kita, kok aku jatuh dalam dosa itu terus menerus. Nah, mengapa kita terus berbuat dosa? Karena kita tidak mulai mempraktikkan hadirat Tuhan. Nah, kita akan belajar lebih lagi. Jadi inilah yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Bagaimana cara memulihkannya? Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah satu-satunya sarana kita kembali ke hadirat Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus kita mengalami kasih karunia untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah karunia Tuhan untuk mengembalikan hadiratnya kepada manusia. Lewat pujian penyembahanlah kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita akan ada begitu banyak contoh di dalam
mengambil satu contoh, yaitu Yehuda. Kita akan belajar dari berkat Yehuda. Yehuda berarti apa Bapak Ibu Saudara? Pujian. Kita baca bersama-sama Kejadian 29 ayat 35. 1, 2, 3. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ibu dari Yehuda adalah, ada yang tahu? Ibu dari Yehuda adalah Lea. Jadi ketika Yakub akan menikahi Ribka, ternyata Laban memberikan Lea. Bagaimana kondisi Lea? Tidak secantik Ribka. Rahel. Ribka. Lea matanya juling, ya. Nah, jadi Lea ini tidak dicintai oleh Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kalau kita baca di ayat sebelum-sebelumnya di Kejadian 29 ayat 35, boleh dibukakan? Di luar ini ya. Kejadian 29 dia dari ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Berikutnya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ini anak yang pertama ya. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Yang 35. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bahasa asli dari kata bersyukur, yada. Artinya apa? Memuji, menyembah, mengangkat kedua tangan, berterima kasih. Dalam keadaan baik atau tidak, Lea? Tidak baik. Tidak baik. Dia tidak dicintai suami. Ibu-ibu, gimana rasanya tidak dicintai suami? Gak dikasih uang belanja jadi kita ngomel ya. Gak dibelikan minyak goreng. Wah. Apalagi tidak dicintai. Tidak diserewa ya. Bangsa Sumba tidak diserewa. Bahkan dia mungkin lebih berduaan dengan Ribka. Gak usah beli Ribka lagi Rahel. Ya, terima kasih. Ya. Jadi bagaimana perasaan wanita ketika mengalami tekanan, ya, tapi tetap tidak dicintai. Sampai anak 4 dia tidak dicintai. Tetapi apa yang diucapkan oleh Lea, sekali ini aku akan bersyukur, aku yada. Makanya anaknya dinamakan
ia tidak melahirkan lagi. Dalam keadaan tekanan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Yehuda artinya pujian. Nah, kita belajar berkat apa yang akan kita dapatkan dari Yehuda. Nah, jadi Lea ini mungkin di tempat yang tersembunyi dia membuat sesi kecil pujian penyembahan. Dia di kamarnya, dia bersyukur, dia mengungkapkan isi hatinya, dia melakukan ibadah itu, dan Tuhan mendengarkan doanya. Itu yang menggetarkan hati Tuhan, sehingga lahirlah Yehuda. Nah, sungguh luar biasa saudara, kuasa dari pujian penyembahan. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih siapa? Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Yehuda ini terpilih, banyak ayat ya. Yehuda ini terpilih sebagai seorang pemimpin. Berikutnya, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tepuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Orang yang hidup di dalam pujian penyembahan, dia tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Dia akan menjadi pemimpin. Ada kekuasaan, ada otoritas Tuhan. Bahkan tanganmu akan menekan tepuk musuhmu. Ini seorang pemimpin yang berani, makanya disebut singa Yehuda. Dia seorang yang pemberani, bahkan musuh-musuh dikalahkan. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniar dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Nah, ini orang yang hidup di dalam pujian, Yehuda ini dia dibawa naik ke suatu tempat yang tinggi. Ada peninggian dari Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ada apa? Otoritas dan kekuasaan Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam pujian penyembahan, nah inilah berkat Yehuda yang dialami Yehuda. Yehuda menjadi pemimpin, bahkan otoritas dan kekuasaan ada padanya. Ketika Yakub memberkati, ya, ada kata-kata ini dari Yakub. Ya. Nah, ini pujian adalah cara kita mengenal Tuhan. Ketika kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi, apa yang harus kita lakukan? Dengan pujian. Ketika kita memuji, ya, arti Yehuda itu adalah pujian, hadirat Tuhan. Ketika kita memuji, hadirat Tuhan, Dia menghampiri kita, Tuhan menghampiri kita. Nah, itulah pujian. Makanya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita harus dengan kerinduan yang daripada Tuhan. Karena apa? Tempat kediaman. Ketika kita memuji, kita ada di dalam tempat kediaman Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Di dalam pujian ada kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita fokus dengan Tuhan, bukan pada masalah kita. Bapak Ibu semua
Pernah punya persoalan? Mungkin ada persoalan yang besar yang kita tidak sanggup ya, seolah-olah besar, tidak ada jalan keluarnya. Tetapi ketika kita memuji, ya, haleluya, Kau Allah yang besar. Padahal persoalan besar di depan kita. Tapi ketika kita memuji, bukan persoalan yang ada di depan kita, tetapi siapa? Tuhan. Tuhan yang ada di depan kita. Haleluya, Kau mulia. Ketika kita memuji, yang kedua, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang ada di depan kita, persoalan yang besar sekalipun, mungkin sulit untuk kita lalui, tidak sanggup Tuhan. Tetapi ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, Dia yang turun tangan. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya pun mengalami ini. Saya sudah mengalami, terus Tuhan singkapkan. Makanya saya berapa? Oh, ya. Jadi saya mengalami bagaimana buat saya kalau mendapatkan sebuah berita atau persoalan itu, pertama saja kaget. Ingat bahwa Tuhan itu melihat respon hati kita saat ada masalah. Jadi seperti Lea, ketika dia tidak dicintai, ketika dia tidak dikasihi, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur. Responnya dia tidak ngomel, dia tidak protes kepada bapaknya, kenapa kau kasih tapi aku tidak dicintai. Tetapi responnya dia apa? Bersyukur. Dia iada kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan doanya. Nah, ketika saya mengalami berita yang tidak enak, pertama sih kaget, tetapi saya langsung bersyukur Tuhan. Ketika saya bersyukur, saya melakukan bagian saya dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Saya tidak mau pusing. Jadi kita harus melatih cara berpikir kita seperti itu. Kalau tidak, muka kita sudah penuh persoalan, sudah tambah tua nanti ya. Rambut saya sudah putih, tambah putih lagi. Jadi bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang saya alami? Jalan saja, ya. Ikuti yang Tuhan mau. Nah, nanti ada lebih lagi ya, saya lanjutkan kesaksian saya nanti. Kapan kita harus memuji Tuhan? Coba sama-sama apa? Sepanjang hari, setiap hari. Tidak peduli seperti apa keadaannya. Masa terbaik dan masa terburuk. Bukan kita memuji saat hati kita lagi mood. Aduh, lagi nggak mood, aku nggak bisa menyembah. Aduh, aku lagi banyak persoalan, aku tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kapan kita harus memuji Tuhan. Sepanjang hari, setiap waktu, baik atau tidak baik keadaannya. Kita lihat contoh pada masa terbaik. Raja Daud memimpikan membangun rumah permanen bagi Tuhan untuk menggantikan kemah yang berpindah-pindah. Jadi ini Daud itu masih menginginkan, aku ingin punya bait Allah yang permanen, yang akan dibuat megah, ya. Jadi Daud memimpikan untuk kemahnya, tabut perjanjiannya tidak pindah kemana-mana. Apa yang ketika dia menyampaikan ini kepada Tuhan, Nabi Nathan menyampaikan bahwa apa yang diinginkan Daud akan tergenapi, tidak melewati Daud tetapi melewati Salomo. Nah, apa yang dilakukan Daud? Daud mengucap syukur, memuji Tuhan dengan seluruh umatnya. Bahkan dia mempersembahkan emas, perak untuk persembahan di dalam bait Allah. Nah, ketika kita mungkin mengalami berita yang sukacita atau biasa-biasa saja, tetaplah kita memuji menyembah Tuhan. Nah, hal ini yang tidak disukai oleh iblis. Kenapa? Dia tidak suka kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia dirusakkan hubungan kita dengan Tuhan? Dengan berbagai hal. Dengan handphone, kita scroll sudah 1 jam, ya.
sudah habis waktu kita. Padahal di hati, ayo doa sebentar lagi, beritanya lagi seru ini, sebentar. Tunggu. Suara kedua, ayo. Karena saya begitu. Apa yang saya alami saya ceritakan. Ayo, sebentar. Sebentarnya sampai, waduh, sudah 1 jam ini ya. Nah kadang hubungan-hubungan dengan Tuhan itulah yang dihambat oleh iblis, sehingga kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Kemudian pada masa terburuk, Bapak Ibu sudah mendengar kisah Paulus dan Silas saat dia menderita karena dia melepaskan roh-roh jahat yang ada pada perempuan peramal itu, sehingga orang marah karena tidak punya pemasukan, sehingga Paulus dan Silas harus masuk ke dalam penjara. Tetapi saat di penjara apa yang dilakukan? Dia hanya memuji dan menyembah Tuhan. Penjara apa yang sedang kita alami Bapak Ibu? Kesulitan keuangan kan? Kesulitan bisnis? Kesehatan kita yang menurun? Persoalan keluarga? Jawabannya hanya dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Pujian di tempat tertutup menyiapkan kita untuk pujian dan penyembahan di tempat umum. Ya. Ini bagi orang-orang yang berdiri di depan sini. Jadi ketika kita berdiri di tempat umum, kita harus pujian di tempat tertutup. Ya, kita diisi dulu, tidak boleh kita kosong-kosong. Ya. Ini bagaimana gaya hidup kita, bukan pujian saat hari Minggu saja, tetapi gaya hidup kita setiap hari. Loh, saya kan bisa pujian di toko, bisa pujian di mobil, bisa pujian di motor, betul. Tetapi Tuhan inginkan bagaimana kita pujian di tempat yang tertutup. Nah, yang kedua, pujian di tempat tertutup menyiapkan kita untuk kemenangan di tempat umum. Artinya apa? Ketika kita diam setelah bangun tidur, yang kita lakukan apa? Ini mengumpulkan amunisi kita isi, sehingga menyiapkan kita untuk mengalami kemenangan di tempat umum. Yang ketiga, pujian pada awal hari. Awal hari itu kapan? Pagi. Memberi ruang bagi Tuhan untuk menangani apapun yang datang menghalangi kita sepanjang hari. Hari itu kita diluputkan dari segalanya karena kita melakukan apa? Pujian pada pagi hari. Saya mengalami ini. Ketika ada persoalan, ketika bangun pagi, pujian di tempat tertutup itu artinya apa? Ya, kita punya hubungan dengan Tuhan sendiri. Kita berkomunikasi dengan Tuhan sendiri, menyampaikan apa yang, mendengar apa yang Dia mau, apa yang ingin Tuhan kerjakan dan lakukan. Ya, makanya kita semua pelayan Tuhan bukan hanya yang berdiri. Pujian penyembahan, yang ini pujian tidak enak itu, suaranya falas, miring-miring, kemudian nggak mangkat lagi. Bukan ditentukan oleh yang berdiri di depan, tapi ditentukan oleh hati kita semua. Sudah siap nggak kita pujian di tempat tertutup? Apalagi ibadah hari Minggu. Pagi hari, aku rindu hari ini Tuhan. Coba saudara praktekkan sebelum ibadah Minggu, saudara ambil waktu bangun pagi memuji menyembah. Di sini nanti doer. Jadi bukan artinya doer bukan melekat ya. Artinya suasana kita semua. Tidak di Jawa, saudara. Wah, kalau di Jawa kita masuk hadirat Tuhan dari pintu sudah. Karena orang datang dengan haus dan lapar. Apakah tidak bisa dilakukan di Sumbawa? Bisa? Tergantung siapa. Pribadi. Kita rindu. Wow, jemaat-jemaat di sini pujian penyembahannya luar biasa. Karena di dalam hadirat Tuhan ada segalanya. Ini saya nggak bahas yang panjang ya. Tetapi di dalam hadirat Tuhan ada segalanya. Karena saya sudah mengalami sendiri bagaimana kuasa pujian penyembahan, doa saya dijawab. Apa yang berkat Yehuda itu saya alami.
Jadi ayo jemaat Tuhan di sini, ya, bukan hanya saat hari Minggu, bangun pagi mari kita latih, itu butuh latihan. Jadi satu hari lupa, makanya perlu ikut kakak supaya di situ saling support, sudah renungan. Artinya untuk membiasakan bagaimana doa-doanya, bosan ditanya itu terus. Tapi itulah sedang melatih kebiasaan untuk kita memiliki gaya hidup. Kita menginginkan wah seperti yang di Jawa bisa terjadi di sini. Tetapi ketika kita semua menyediakan waktu pujian di tempat tertutup, kita sendiri bicara dengan Tuhan. Cuma nyanyi, saya nyanyi dalam hati. Tapi ucapkan sesuatu pagi hari, apa yang pagi Allah sesuatu. Terima kasih Yesusku. Mungkin satu aja suara saya malas, nanti suami saya bangun lagi. Tetapi ketika kita menyanyi, di situ kita sedang ada di dalam kediaman Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat. Kita katakan, sebetulnya cuma itu saja. Tapi kenapa kita susah melakukannya? Karena iblis tidak suka kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menolong luar biasa dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Nah, di sekolah itu saya mengalami akan kehilangan guru-guru, begitu ya, guru-guru masuk di ASN. Ketika saya mendengar berita itu, saya ya pertama agak kaget gitu ya, tapi cepat kok saya pusing. Itu sekolahnya Tuhan, itu urusannya Tuhan, tidak usah saya pikir. Ada yang menghadap sampai menangis-nangis, dia kaget. Kenapa saya kok tidak menangis, kok biasa aja, kok nggak begini, kok nggak begitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah keputusan, silakan, begitu ya. Sebelumnya itu Tuhan sudah kasih tahu saya, ini. Tuh Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam pujian penyembahan, Tuhan kok begini sih? Tuhan kasih tahu. Tadi itu di dalam hadirat Tuhan ada batu krisolit, batu yaspis. Buat saya itu rahasia yang Tuhan singkapkan. Itu sesuatu hal yang oh ya, terima kasih Tuhan. Bahkan karena saya mengalami ini, bagaimana pujian di tempat tertutup menyiapkan kita untuk kemenangan di tempat umum. Ketika semua berbicara, saya punya hati bisa sukacita, bisa luar biasa. Kata-kata yang buat saya itu memberkati. Setelah itu saya, wow, ternyata saya tahu bahwa pujian di tempat tertutup menyiapkan kemenangan di tempat. Anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Kesusahan apapun, orang ingin menipu kita. Sempat saya dengar sharingnya Pak Denny dan Bu Agus. Jadi Tuhan tolong di dalam kesulitan. Gimana caranya? Tapi ketika kita pujian di awal hari, Tuhan akan menangani apapun yang datang menghalangi kita sepanjang hari. Orang mau menipu kita nggak jadi, ada jalannya. Orang ingin kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan membackup kita. Jadi tidak usah takut. Hidup dengan Tuhan itu sebetulnya mudah, enak. Cuma kita tidak mau. Ini rahasia. Ayo sama-sama kita lakukan jika kita ingin mengalami terobosan. Amin. Rahasianya ini saja. Jadi hati saya bersuka cita, saya tidak berpikir apa, enggak, dia tetap biasa dan bersuka cita. Saya tidak mau ambil pusing. Karena apa? Menempatkan Tuhan di tempat, bukan masalah yang ada di depan saya, tetapi Tuhan. Saya mengerjakan bagian saya dan Tuhan melakukan bagian. Ketika ada di dalam lembah kekelaman,
kita hidup seperti Yehuda, kita diangkat oleh Tuhan. Nah, saya bersyukur masuk di dalam sekolah penggerak itu, lupa saya berapa ribu, kemarin disampaikan berapa ribu orang, tetapi yang lolos di NTB. Terima kasih.
Terima kasih karena setiap penebusan Tuhan. Karena lewat penebusan Tuhan, kami diberikan akses untuk masuk di dalam sebuah tempat kudus-mu Tuhan. Di dalam tempat kudus-mu Tuhan, kami melihat setiap kejatuhan para lawan kami Tuhan. Kami mau bangun dari tempat kudus-mu Tuhan, sehingga kami mengalami sebuah cinta yang berasal daripada Engkau. Cinta yang melahirkan sebuah visi, cinta yang melahirkan apa yang sedang menjadi kehendak Tuhan di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, setiap apapun yang menjadi penghalang-penghalang, kami tahu bahwa setiap penghalang-penghalang sedang dirontokkan di dalam nama Yesus. Setiap roh intimidasi, roh kebingungan, roh ketidakjelasan, roh yang membuat kami tidak pernah terfokus pada kehendak Tuhan, rontok di dalam nama kudus-Mu. Dan kami tahu dalam waktu-Mu Tuhan, Engkau sedang membangkitkan sebuah generasi di dalam GBR Sumbawa. Kalau di masa-masa yang lalu Engkau telah membangkitkan pribadi-pribadi seperti Smith Wigglesworth, Engkau membangkitkan Alexander Domin dan John Gillett. Tapi pada hari ini kami tahu inilah waktu yang telah Tuhan tetapkan buat kami. Dimulai pada hari ini 13 Maret 2022 di tahun 1782. Engkau sedang membawa setiap kandungan rohani itu lahir pada sebuah generasi yang ada. Generasi di dalam GBR Sumbawa. Generasi yang hidup di dalam standar firman. Generasi itu mana lewat firman terjadi keajaiban dan keajaiban. Di mana lewat firman yang telah dipujakan oleh Roh Kudus, maka setiap apapun yang tidak akibat dosa harus rontok. Dan kami tahu itulah generasi yang ada dalam GBR Sumbawa, di Pulau Sumbawa. Sehingga kami tahu Tuhan, pada satu masa Tuhan akan ada sebuah berita kegemparan di dalam GBR Sumbawa yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ini bukan tentang denominasi, kami tahu bukan tentang sebuah organisasi, tapi ini sebuah generasi yang lahir untuk memuliakan nama Bapa. Karena sudah waktunya Tuhan, nama-Mu tidak akan pernah bisa dinajiskan lagi. Tapi nama yang harum yang terjadi di dalam nama Yesus. Karena itu kami sepakat Tuhan, kami mau letakkan setiap apapun juga Tuhan yang pernah menjadi dosa di bawah Kristus Yesus. Dan kami menunjukkan setiap pikiran perasaan kami di bawah otoritas firman. Dan firman membawa kemenangan. Karena tidak akan ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada lagi nama kegalauan, tidak ada perasaan yang pernah dikacaukan oleh stronghold. Tapi kami tahu firman yang membawa kemenangan ini terjadi pada kami di dalam nama Yesus. Dan waktu Tuhan telah tiba buat kami. Karena sebuah sukacita yang berasal daripada Tuhan penuh atas kami. Karena Tuhan memberikan sukacita di penuh atas kami. Kemenangan menjadi bagian kami, jadi Tuhan menjadi bagian kami. Dan Engkau Tuhan yang menaruh setiap kami Tuhan, yang tergabung dalam GBR Sumbawa Tuhan, ada di lokasi tempat-tempat strategis, di mana semua yang memberikan domain-domain area yang Engkau telah tetapkan buat kami untuk memuliakan nama Tuhan. Akan lahir sebuah tentang yang bergerak di dalam marketplace. Ada lahir orang-orang yang berasal daripada Lewi Yehuda sebagai orang-orang yang memuliakan nama Tuhan yang kecil mereka. Dan akan lahir isakan-isakan yang memberikan sebuah pesan dan waktu dimulai dilahirkan di dalam GBR Sumbawa. Dan kami tahu waktu itu adalah sekarang Tuhan. Dan kami tahu dengan khusus apa yang telah Kau rancangkan seperti pada zaman Haman, di mana Haman merancangkan kejatuhan daripada Mordekai, tapi kembali keadaan terjadi waktu Purim itu. Dan itulah apa yang telah musuh rancangan pada kami. Kegagalan dan intimidasi, kegoncangan tidak akan pernah bisa karena terjadi pembalikan keadaan dan keputusan Kristus. Sehingga sebuah rancangan Tuhan ini harus dikenali bangkitnya terang Tuhan melalui orang-orang GBR Sumbawa. Dan kami tahu Tuhan itu sedang terjadi penggenapan. Dan kami akan benar-benar tertawa seperti Engkau yang berfirman bahwa Engkau menertawakan para musuh-Mu Tuhan. Di mana raja-raja dunia berbuka, namun dalam Tuhan yang jumlahnya Engkau tertawa karena sebentar lagi sebuah kejatuhan para musuh terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami benar-benar bersuka cita. Kami terima sukacita, kami terima kemenangan.
jalan tempat kudus ya Tuhan. Terima kasih untuk sebuah cita yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk sebuah penyikapan firman-Mu yang telah Kau nyatakan lewat Ibu Ati kepada kami, memberkati Ibu Ati. Kami tahu bahwa Ibu Ati akan terus membawa naik baik di dalam pelayanan dalam pekerjaannya, dan Kau memberkati keluarganya, sehingga benar-benar destiny yang berasal dari Tuhan sampai kami dalam hidupnya dan keluarganya. Dan dengan rasa cinta kami mau berikan untuk kami menabung dalam persembahan diakonia dan perjalanan dengan sebuah kedalaman cinta, karena kami tahu kami memberi dengan pengertian di dalam nama Yesus. Amin. Akan diadakan di Aula Hotel Tahora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbang berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Hot. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam konser. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKR yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GD Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kami ucapkan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut beribadah di tempat ini. Ada Ibu Andriani ya. Selamat datang Bu, selamat bergabung dan beribadah di tempat ini. Selamat datang yang berikutnya Bapak sebenarnya dia baru pertama sekali saya lihat nih. Mungkin saya yang salah ya. Ya, selamat datang Pak, selamat beribadah bersama teman-teman di Sumbawa. Dan pengumuman tadi sudah disampaikan, kami akan kami himbau kembali dan bersama-samanya untuk Bapak Ibu untuk hari Rabu. Hari Rabu, Sumbawa berdoa tidak hanya untuk pelayan Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa bergabung via Zoom jam 6 sore. Kami berharap bisa diberikan waktu hanya untuk 1 jam saja. Terima kasih dan kita sama-sama berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menikahkan putrinya kemarin pada hari Sabtu, dan Bapak Gembala saat ini masih berada di Surabaya. Sebelumnya Pak Gembala mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf karena tidak bisa mengundang untuk bisa hadir semuanya karena adanya prokes ya, masih berlakunya prokes. Tadi itu saja pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya.
pengetahuan dan kekuatan untuk menangkap hikmat daripada Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Setiap persoalan boleh datang dalam hidup kita, tapi persoalan itu akan mendatangkan pengenalan yang semakin lebih daripada Tuhan. Kita mengetahui kemampuan daripada Tuhan dan kuasa daripada Tuhan. Semakin hari, semakin banyak persoalan yang muncul, semakin juga kita mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah itu semua bagi Bapak dan Ibu yang percaya sudah menerimanya. Katakan, amin. Terima kasih.